Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di akhir bulan Desember 2024. Seperti apakah yang terbaca untuk percintaan kamu, finansialnya kamu, keuangannya kamu, dan kesehatannya kamu ya. Dan teman-temanku Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di akhir bulan ini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada chance. Lagi-lagi perubahan ya. Jadi di akhir bulan ini banyak ya yang ingin merubah hidupnya. Oke, ada pride, I love myself. Nah, jadi kamu di sini mulai mencintai diri kamu sendiri ya. Yang tadinya mungkin kamu ngerasa hidup kamu itu sering mementingkan orang lain, sering memperhatikan orang lain gitu ya, sehingga akhirnya kamu ngerasa pernah kehilangan diri kamu gitu loh. Diri kamu sendiri, kamu kayak ngerasa kehilangan. Kok aku ngerasa nggak nyaman ya dalam hidup aku? Kok aku ngerasa hidup aku itu kayak nggak ada artinya gitu loh. Nah, seperti nggak ada tujuan gitu. Nanti sekarang kamu akan mulai memiliki sebuah tujuan dalam hidup kamu. Oke, at first sight. Nah, kita akan coba lihat di sini beberapa dari kamu ya. Sepertinya ya, kita akan baca secara general dulu ya. Aku melihat di sini ada perubahan, lagi-lagi perubahan ya, keyakinan, dan ini ada tujuan. Jadi seperti ada kamu itu kayak punya semangat, kamu itu akan memiliki sebuah inisiatif dan dorongan untuk bertindak gitu loh. Bertindak untuk apa? Ya pastinya untuk merubah keadaan, untuk maju, untuk let's go, untuk dan lainnya gitu loh. Nah, jadi kalau energi kamu secara general di sini, aku melihat kamu itu akan merasakan lonjakan energi yang cukup besar gitu loh. Ya. Dan keinginan kamu untuk mengambil kendali atas hidup kamu sendiri atau hidup orang di sekitar kamu. Mungkin selama ini hidup kamu dikendalikan oleh orang gitu loh. Namun saat ini kamu yang akan mengendalikan hidup kamu sendiri. Dulu mungkin ya, kamu itu ngerasa aku itu dikendalikan oleh keluarga, aku itu dikendalikan oleh orang-orang sekitar aku dikendalikan oleh teman aku gitu loh. Tapi sekarang kamu itu tidak mau lagi hal seperti itu terjadi. Karena kamu ngerasa tidak bisa berkembang, kamu ngerasa hidup kamu begitu-begitu saja. Nah, saatnya di sini aku melihat kamu itu punya kekuatan dalam diri kamu, punya keinginan ya untuk mengambil kendali untuk hidup kamu. Karena di sini aku melihat kamu punya tujuan. Aku tuh punya tujuan hidup loh, untuk bahagia tentunya. Nah, aku dong yang harus mengendalikan hidup aku dong yang harus melakukan, bukan aku diatur oleh si A, oleh si B, oleh si C, enggak gitu loh. Ya. Begitu. Nah, ya mungkin ada sedikit ambisi ya, ada sedikit sebuah obses juga di sini, tapi itu akan lebih positif ya. Optimisme kamu dan keberanian kamu inilah yang mungkin akan menstabilkan energi kamu di sini. Ya, itu yang akan membuat perubahan di sini. Oke. Nah, kita akan melihat ya di kartu pride ini ya, aku melihat sebuah kebanggaan dalam diri kamu itu muncul. Walaupun kamu pernah mengalami kesedihan, kedukaan, kehilangan di sini, tapi dengan keyakinan kamu bahwasanya yang terjadi ini mungkin kamu akhirnya beranggapan, aku memiliki sesuatu nih, terus hilang dari diri aku atau lepas dari genggaman aku. Arti kata kamu beranggapan Tuhan merasa yang aku genggam ini tidak pantas untuk aku, makanya lepas gitu loh. Jadi kamu akan benar-benar melepaskan itu, mungkin legowo, mungkin memaafkan kah itu. Mungkin kamu pernah merasakan kedukaan karena ditinggalkan oleh seseorang.
Ya, kamu pernah mencintai seseorang mungkin begitu dalam, lalu kamu ditinggalkan. Nah, di situ kamu harus benar-benar ikhlas, melepaskan, ya. Karena nantinya kamu akan ngerasa bangga dengan diri kamu bahwasanya kamu akhirnya bisa mengerti tujuan dari Tuhan melepaskan seseorang dari kamu. Kenapa? Agar kamu bisa menemukan yang terbaik, begitu loh. Jadi kita itu harus berubah mindset kita di sini. Itulah perubahan yang akan terjadi. Karena ya Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Walaupun kita beranggapan, oh yang aku genggam ini adalah sesuatu hal yang baik buat aku. Belum tentu. Kalau Tuhan ingin melepaskan, ya lepas. Berarti dia bukan yang terbaik. Jadi kita harus mikirnya seperti itu. Dan yakin di sini. Tujuan Tuhan itu baik untuk kamu. Oke? Nah, aku juga ngerasa bahwasanya mungkin juga dalam masalah pekerjaan ya. Dalam masalah pekerjaan, kamu mungkin pernah juga seperti kehilangan sesuatu, mungkin sebuah jabatan gitu ya, mungkin sebuah ini kan ada kesulitan ya, kesulitan mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnisnya kamu ya, tapi asal kamu yakin aja di sini semua itu akan bisa berubah. Oke, ini tentang mindset kamu ya. Aku melihat mindset kamu ini yang akan benar-benar distabilkan di sini. Mungkin dulu kamu itu orang yang gegabah, orang yang terlalu ambisi. Ternyata ambisi kamu itu ke arah yang negatif. Itu sulit sekali ya. Nah, jadi ini. Sehingga akhirnya aku melihat dari segi keuangan kamu. Kan pernah nih kamu mengalami kesulitan. Kamu mengalami pernah kedukaan. Tapi kamu yakin, ya, semua itu akan berubah. Nah, kenapa? Karena di sini aku melihat kamu itu akan cenderung mengambil langkah berani dalam karir ataupun keuangan. Apa langkah yang membuat kamu berani? Mungkin meninggalkan pekerjaan itu kah? Ya, meninggalkan pekerjaan itu karena kamu ngerasa yakin yang aku tinggalkan ini bukan yang terbaik. Ya, karena kamu juga punya tujuan. Aku pengen punya usaha sendiri. Ternyata bisa nih. Kamu membuka usaha sendiri walaupun kecil-kecilan gitu loh. Walaupun usaha rumahan, walaupun misalnya kamu jualan online, ya berdagang begitu ya. Intinya ada suatu hal yang membuat hidup kamu berubah. Walaupun tadinya kamu bekerja di perusahaan besar yang benefit gitu ya, gajinya besar, gede gitu ya. Lalu kamu berhenti dari perusahaan itu. Otomatis kamu kan kembali ke titik nol nih. Ya, di situ kamu mungkin sudah punya uang, punya dana simpanan, mungkin boleh bukalah misalnya usaha kecil-kecilan. Karena di sini aku melihat kalau dalam segi karir ataupun keuangan kamu ini akan terindikasi memiliki peluang baru gitu loh. Dan kamu akan benar-benar menjadi orang yang kreatif di sini. Aku melihat itu. Jadi ada kemungkinan besar atau kesempatan kamu untuk benar-benar mengembangkan ya apa yang ada dalam pikiran kamu atau ide-ide kreativitas kamu gitu loh ya. Jadi ide kreatif kamu ini akan mulai berkembang, akan membuat perubahan pada hidup kamu di sini. Jadi yakinkan diri kamu kalau semua itu adalah jalan yang dituntun oleh semesta untuk kamu ya, karena semua ini akan membawa hal positif ke dalam hidup kamu ya. Oke. Di sini memang kamu dituntut untuk kerja keras ya. Kalau dari segi keuangan, kalau dari segi finansial ya, di sini kamu cenderung memang harus kayak sibuk nantinya. Terus kamu harus banyak belajar dari hal-hal yang terjadi di masa lalu. Mungkin dulunya banyak orang-orang yang menipu kamu sehingga kamu merasa kehilangan, atau di sini kamu itu kayak ngerasa bahwasanya banyak orang-orang yang ternyata hanya memanfaatkan kamu selama ini. Di situlah kamu harus banyak belajar. Mungkin harus membatasi diri gitu ya, ataupun yang lainnya. Oke? Bentar, hidung aku gatal. Nah, kalau aku lihat dari segi percintaan, kalau dari general kamu kita baca ya, sepertinya ini kamu akan merasakan sebuah hasrat yang mulai meningkat, atau keinginan kamu untuk memperkuat koneksi dengan pasangan kamu. Jika kamu yang sudah punya pasangan nih, kamu akan mempererat hubungan lagi. Mungkin dengan apa ya? Dengan mengajak pasangan liburan, tahun baruan gitu ya. Mungkin banyak nih, walaupun sibuk bekerja di akhir tahun gitu ya, tutup buku gitu ya. Nah, ya mungkin closingnya itu kayak berat banget nih di tahun ini. Tapi kamu akan menyempatkan waktu kamu untuk membawa keluarga, karena itu akan membawa perubahan sebuah hubungan kamu nantinya. Apalagi di sini kamu yang benar-benar berkonflik ya dengan pasangan ya. Di sini akan ada suatu hubungan yang meningkat di sini.
ya. Hubungan kamu akan semakin kuat. Mungkin dari konflik ini nantinya akan semakin makin cinta, makin sayang gitu ya, makin takut kehilangan begitu ya. Karena di sini aku juga melihat akan ada sebuah pergeseran yang cukup signifikan ya dalam satu hubungan di sini. Mungkin pergeseran ini dari hubungan percintaan, dari hubungan biasa aja gitu ya, mungkin ke percintaan, atau hubungan percintaan ke sebuah komitmen gitu loh. Karena mungkin di tahun ini, di akhir tahun ini adalah sebuah tahun bulan untuk menentukan tujuan kamu bersama dengan dia. Akhirnya kamu dengan dia punya tujuan. Mungkin untuk bersama, mungkin untuk lebih mencapai kebahagiaan lah, ke tahap yang lebih tinggi lagi gitu loh, komitmennya gitu ya. Oke. Nah, kita coba lihat dari segi percintaan kamu dulu ya di sini ya. Dari kartu percintaannya. Apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Oke, fokus kepada kartu ini. Bayangkan dia orang yang kau fokuskan. Karena aku melihat kartu kamu bagus-bagus sebenarnya ya. Walaupun terjadi sebuah kehilangan, kekecewaan gitu ya, tapi setidaknya akan ada perubahan pada hidup kamu. Ada change di sini. Oke, satu lagi kita ambil, cukup 3 kartu aja. Ya. Nah, di sini ya hati-hati ya bagi kamu yang mungkin tadi aku katakan kan kamu sudah menikah misalnya, atau kamu sudah punya hubungan dan kamu ingin meningkatkan hubungan kamu dengan pasangan. Namun, kamu jangan merasa hubungan kamu sudah aman, karena di sini akan banyak godaan-godaan ya. Akan banyak godaan-godaan yang berdatangan. Mungkin orang-orang suka dengan pasangan kamu gitu ya, atau orang-orang banyak menyukai kamu sehingga akhirnya kamu mudah tergoda. Nah, itu kamu harus berhati-hati ya, sangat berhati-hati karena di sini godaan ini begitu kuat nantinya. Oke. Apalagi di sini aku juga melihat ada yang ingin bereconciliation. Oh, bukan, release your ex. Ada, kamu harus melupakan ini. Mungkin apa ya, orang yang ingin mendekat ke kamu ini adalah seseorang yang merupakan entah itu cinta pertama kamu, ataukah mantan terindah begitu ya, ataukah siapa. Nah, sehingga akhirnya kamu ngerasa bahwasanya ya aku harus melupakan dia. Nah, keep an open mind. Nah, kamu ngerasa mungkin kamu dengan dia ini adalah soulmate, sehingga akhirnya akan mengabaikan orang-orang datang kepada kamu. Kamu akan melupakan orang-orang yang mungkin dulunya pernah kamu cintai tapi tidak pernah kamu miliki gitu ya. Dia datang lagi. Ya mungkin itu adalah sebuah godaan. Kamu harus berhati-hati di sini. Ya. Nah, seseorang nantinya akan mengekspresikan ya cinta kepada kamu. Oke. Nah, jadi jika kamu adalah seseorang yang single, maka seseorang akan mulai mengekspresikan kalau bahwasanya dia itu menyukai kamu, dia mencintai kamu di sini. Itu dia. Oke. Kita akan coba lihat siapakah dia. Ada ya di sini yang akan mengekspresikan kalau dia itu suka atau cinta sama kamu. Mungkin kayak itu orang yang menggoda. Ya, ini jika kamu single, ya mungkin seseorang akan mulai tergoda oleh kamu dan mungkin ini akan ada keseriusan ya. Karena di sini ada soulmate di sini, oke. Walaupun mungkin antara kamu dengan dia punya perbedaan, tapi ya kamu dengan dia karena ngerasa soulmate. Nah, ini teman sekolah. Jadi beberapa dari kamu akan terkoneksi dengan teman sekolah di sini. Teman sekolah. Oke. Teman berantem. Nah, teman berantem dia pengen merubah satu hubungan di sini. Ya. Apalagi? Yang terobsesi ke kamu. Jadi ada yang terobsesi sama kamu, dia menyukai kamu. Ya mungkin dia akan mengekspresikan cintanya di sini ya. Orang yang dibenci. Nah, kamu pernah membenci seseorang. Ternyata tiba-tiba jadi cinta. Nah, itu yang tidak boleh ya. Kalau kita membenci seseorang, ya janganlah terlalu membenci. Cinta juga tidak boleh terlalu mencinta, karena itu nantinya akan benar-benar membuat suatu keadaan terbalik ya. Oke, kita akan coba cek di sini untuk kartu tarot ya, seperti apakah yang akan terbaca. Skill development. Di sini ada duality. Nah, ada the lover. Aku melihat ya, mungkin ini sebuah cinta. Ada cinta akan yang semakin kuat nantinya.
yang akan tumbuh. Ini bagi kamu ya. Ada juga sih beberapa dari kamu, ada beberapa dari kamu yang memiliki cinta, tapi cinta ini sulit untuk berkomitmen. Atau ada beberapa dari kamu yang benar-benar memiliki sebuah cinta yang seseorang tersebut sudah punya pasangan gitu loh. Ada di sini. Ya, cinta ini semakin kuat. Tapi jika di sini kamu ataupun dia yang masih single, mungkin cinta ini akan bertemu nantinya. Ya. Nah, di sini aku juga mulai melihat ada play, ada bermain gitu ya. Bermain ini adalah tentang apa ya? Tentang kebahagiaan, ada happy-happynya gitu loh. Kamu akan ngerasa happy banget gitu loh. Mungkin ini tuh juga tentang kesehatan ya. Aku melihat di mana kamu ini mungkin selama ini terlalu memaksakan diri. Jadi itu akan membuat kamu kelelahan ya. Jadi kamu itu perlu istirahat, perlu untuk memulihkan ya. Dan kamu harus bisa menunjukkan vitalitas, kebahagiaan dan kesehatan kamu yang baik ini. Intinya dari diri kamu gitu loh. Dari diri kamu bahwasanya aku pengen sehat, aku pengen sembuh. Ya, berasal dari diri kamu dulu. Pemikiran kamu gitu ya. Kalau pikiran kita mungkin kepikiran banyak mikir gitu ya, itu akan berefek kepada kesehatan kita. Jadi kamu perlu untuk ya udah happy saja, bermain-main saja gitu ya. Ini juga ada emosional kamu, itu harus benar-benar bisa kamu kontrol, tapi itu semua bisa ya, take up space. Nah, aku melihat beberapa dari kamu seperti apa ya, kayak akan menjadi seorang yang bijaksana di sini, seseorang yang berbeda. Yang dulunya mungkin agak sedikit otoriter atau sedikit emosian, kamu akan bisa menjadi orang yang stabil di sini. Oke, itu hebatnya kamu. Karena di akhir bulan ini banyak hal yang menjadi tujuan kamu ya, dan itu harus mewujudkan, dan itu berawal dari diri kamu yang harus kamu rubah, sehingga semuanya itu akan mengikut perubahannya ya. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.